Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi ini ada yang tanya, Hayabusa 2410, video saya durasi 40 menit kok nge-lag di OBS-nya. Videonya jalan, videonya nggak bisa jalan ya. Apa karena size-nya terlalu besar sampai dengan 5 GB, padahal sudah pakai open kamera. Ini sama dengan pertanyaan dari Hansel. Udah masuk VLC Studio source-nya, tapi kok videonya nggak muter di layar aplikasi, malah layarnya putih. Jadi untuk OBS sendiri sebenarnya bisa dijalankan ya. Aplikasi ini bisa dijalankan dengan minimumnya itu aslinya 4, RAM 4 itu masih sudah bisa. Tapi untuk settingan yang sangat minimalis teman-teman. Kalau settingannya lebih bagus, apalagi video source-nya bagus. Misal nih, di sini saya pakai video source yang 4K. Ini kan video source kecil ya ini ya. Filenya kalau ngerekam di istilahnya di open kamera ataupun juga kamera lainnya, jangan pakai 4K, jangan pakai Full HD, pakai yang biasa aja teman-teman. HD saya kira udah cukup ya. Perkiraan 720 kali sekian itu udah sangat cukup kok. Jadi nggak perlu pakai yang 1000 sekian, 1900 sekian, apalagi yang Full HD nggak perlu. Ini kita coba tampilkan kalau kita pakai video yang Full HD. Nanti akan putus-putus juga teman-teman. Padahal spek komputer saya sebenarnya juga sudah cukup lumayan ya. Ini saya pakai Full HD teman-teman. Full HD, apalagi panjang. Pasti resource yang digunakan untuk membukanya itu jauh lebih besar juga. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Jalannya jalannya gambar. Putus-putus ya di sini ya. Ini juga sama. Nantinya kalau teman-teman jalankan, teman-teman live kan, dengan file yang cukup besar, cukup panjang, pasti juga akan lambat teman-teman. Jadi saya sarankan untuk hasil videonya juga teman-teman pakai file yang tidak terlalu besar, pakai HD saja. HD sudah cukup kok sebenarnya kalau kita mau menggunakan di OBS, di live streaming itu sudah cukup. Biasanya juga yang ikut live streaming itu kan tidak pakai laptop ya teman-teman. Apalagi harus pakai TV yang bisa 4K itu enggak. Jadi cukup file HD udah cukup kok. Seperti ini file HD. Saya ngambilnya di file HD, lalu ditransformnya sini, straight to screen. Ini udah lancar banget ini. Nggak ada putusnya sama sekali. Lalu, OBS itu memberikan settingan yang cukup luas ya. Kita bisa cek di bagian setting ini. Lalu kita set di outputnya. Kalau komputernya memang tidak ada encoder eksternal seperti ini, maka kita bisa pakai X264. Bitrate-nya bisa dikurangi ya teman-teman ya. Tapi nantinya permasalahannya kalau teman-teman terlalu rendah, misal bitrate-nya 800 itu kenceng, betul-betul kenceng ya. Kualitas juga masih oke lah. Tapi kalau teman-teman udah turun bitrate-nya ke 500, karena mungkin tergantung di koneksi internetnya kurang bagus, lalu laptop ataupun juga PC-nya juga kurang mendukung, mau nggak mau bitrate-nya kita turunkan lagi. Permasalahannya kalau bitrate-nya diturunkan, waktu live tuh kayak ada glitch-nya itu teman-teman ya. Kayak ada putus-putus gitu. Lalu nanti di CPU usage-nya juga bisa teman-teman setting ke ultra fast itu agar lebih cepat. Kalau memang ternyata ininya istilahnya kita pakai komputer yang lebih kentang lagi ya ini ya, udah nggak kuat nih base resolusi padahal sudah kecil banget, kita bisa pakai ya ring rasionya ini kita bisa rubah. Base canvas-nya kan udah pas nih, perbandingan 9:16. Kita bisa ambil di output scale resolution-nya. Mau pakai 720 kali 1280 ataupun kita kecilkan aja bisa nih teman-teman. 648 kali 115 1152. Kalau memang masih kurang lagi kita turunkan lagi 540 960. Yang penting jalannya di di aplikasi kita ini jalan dan juga lancar. Nantinya untuk masalah di interface yang menonton itu pasti kurang bagus juga. Kalau mau lebih bagus ya mau nggak mau RAM-nya kita buat misal RAM 8. Kalau saya pakai RAM 16. RAM 16 ini pun kalau menjalankan Full HD itu nggak bisa teman-teman. Pasti nge-lag. Jadi kalau saya lebih memilih file yang saya gunakan itu akan saya gunakan file-file bertipe HD. Full HD saya juga nggak berani teman-teman. Lalu untuk common FPS value-nya ini semakin besar ini akan semakin lembut teman-teman, semakin halus gitu. Tapi kalau nggak kuat ya mau nggak mau kita turunkan lagi. Kita sesuaikan dengan yang pertama prosesornya kita itu seperti apa, lalu VGA-nya seperti apa,
memorinya seperti apa. Karena ini nantinya semuanya akan terkait dengan proses untuk OBS-nya itu, untuk OBS menjalankan aplikasi, menjalankan video kita untuk ditampilkan ke calon pemirsa kita. Ada lagi nantinya tergantung dari koneksi internet. Kalau koneksi internet ya masuknya di outputnya ini ya teman-teman ya. Bitrate-nya bisa kita kurangi agar lebih cepat. Tapi kalau mau lebih halus, maka bitrate-nya bisa kita naikkan. Kalau untuk encoder sebisa mungkin pakai encoder eksternalnya. Jadi biar ada pemisahan pekerjaan ya teman-teman. Pemisahan pengolahan data antara pengolahan data yang harusnya ini untuk yang berhubungan dengan VGA-nya, ataupun juga ini berhubungan dengan memorinya, ini berhubungan dengan proses-proses lainnya. Jadi biar terpisah-pisah itu teman-teman ya. Oke, mungkin itu. Jadi biar layarnya tidak ngeblank, juga tidak sering nge-lag, bisa dilakukan hal-hal seperti itu teman-teman. Semoga manfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Kalau ada komentar ataupun juga masukan, silakan tulis di komentar ya. Karena kita pengennya itu sama-sama maju, sama-sama sukses. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.